Charles selalu menganggap negatif Amanda. Ia berpikir Amanda itu adalah orang yang dapat dengan mudah dibeli dengan uang. Amanda saat itu tidak tahu harus menjelaskan bagaimana. Mobil diparkir di depan pintu kantor. Begitu banyak orang yang lalu lalang. Ia begitu malu dan rasanya ingin menghilang saja. "Charles, jangan di sini. Aku mohon." Tapi Charles tidak mendengarkannya. Amanda pun mengeluarkan air mata. Dia tampak begitu kasihan dan tak ada yang bisa menolongnya. "Jangan, Charles. Kita ganti tempat saja." Belum selesai berbicara, Charles menatap ia dengan tajam. "Kamu punya hak apa untuk meminta syarat denganku? Bukankah kamu mau uang? Ingin aku menandatangani kontrak ini? Lalu di sini saja kita membahas ini." Dia menggelengkan kepalanya ingin menjelaskan, namun Charles tidak ingin melepaskannya dan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. "Kalau tidak mau, sekarang juga keluar dari mobil ini." Amanda kaget. Keadaannya yang seperti ini kalau keluar dari sekarang, apa kata orang yang melihatnya? Tidak mau. Dia dengan cepat memeluk belakang Charles dengan erat. "Jangan, Charles." Charles memegang bahunya ingin melepaskannya. "Jangan memelukku. Kamu tidak layak menyentuhku." Dia dari dulu tidak pernah mengizinkan Amanda menyentuhnya. Amanda tidak bisa lagi menahan tangisnya. "Aku tidak mau kontrak itu lagi. Bisakah kamu biarkan aku memakai baju dengan baik? Aku akan langsung keluar." "Keluar atau tidak, itu bukan kamu yang putuskan," ucap Charles. Charles merasa tidak menarik lagi. Ia lalu mengulurkan tangan dan menaikkan kursi bagian depan. Beberapa detik kemudian, supirnya datang, menyalakan mobil. Mobil pun jalan dari depan pintu kantor. Amanda menarik napas agak sedikit lega. Tapi Charles tiba-tiba menariknya untuk pindah ke tempat duduk yang lain. Amanda dengan segera merapikan roknya. Charles tidak berbicara. Ia menurunkan jendela mobil dan mulai merokok. Amanda mengerutkan alisnya dan dengan pelan ia berkata, "Terima kasih, Charles." Ia berterima kasih karena Charles tidak melakukannya sampai akhir. Amanda mencintai Charles sampai batas seperti itu. Charles tersenyum tanpa melihat Amanda. Surat kontrak itu jatuh di kakinya. Amanda membalikkan badan untuk mengambilnya, untuk dimasukkan dalam tas. Saat itu, mobil tiba-tiba berhenti. Amanda mengangkat kepala. Tepat di luar, itu adalah sebuah hotel. Cepat turun dan pesan sebuah kamar. Amanda hanya menunduk. Ia tak bisa berbuat apa-apa. Charles sambil mengejek sambil berkata, "Kontraknya mau ditandatangani atau tidak? Tidak mau uang ya?" Amanda tertawa. "Kenapa tidak mau?" Dia menarik napas dalam, lalu turun dari mobil, masuk ke dalam hotel dan memesan kamar. Amanda badannya menggigil. Ia menggigit sambil memeluk leher Charles. "Apakah kamu sudah puas sekarang? Kamu tanda tangani ini. Aku memerlukan uang itu," kata Amanda. "Puas?" Charles mendengar itu seperti sebuah lelucon. Ia menggendong Amanda lalu menekan ia keranjang. Amanda gemetaran, tak bisa berkata apa-apa. Charles juga tidak mau mendengarnya. Melihat Amanda yang matanya penuh air mata, wajah yang tampak kasihan, dia mengerutkan keningnya. Hatinya tidak ada rasa jijik.
Saat Amanda membalikkan tubuhnya, Charles tidak ingin melihat wajah menyedihkannya lagi. Saat menjelang malam pun baru masalah ini selesai. Charles setelah selesai mandi, ia keluar lalu mengambil dokumen itu dan menandatanganinya. Ambil itu. Amanda mengambil dokumen itu. Charles merapikan bajunya. Ia tanpa melihat ke belakang, lalu pergi. Tubuh Amanda beneran tidak ada tenaga lagi. Dia pusing, lalu tidur sebentar di hotel. Saat tersadar, itu sudah keesokan harinya, tepat siang hari. Dia teringat dirinya belum meminum obat. Ia pun segera mandi, lalu pergi ke toko obat. Saat sedang bersama dengan Charles pun selalu mengingatkannya untuk meminum obat dan berkata ia tidak layak untuk melahirkan anak baginya. Jika sampai hamil, ia pun harus segera menggugurkannya. Amanda bertahan cukup lama, lalu ia didiagnosa mengidap tumor otak. Mengetahui dirinya hidup tak akan lama lagi, jadi Amanda pun tidak ingin lagi memiliki anak. Jika ia sudah tidak ada, siapa yang akan merawat anak itu? Charles mungkin hanya akan membenci anak itu. Amanda pergi ke kantor dan memberikan surat kontrak itu. Lalu ia naik taksi ke rumah sakit untuk melakukan check up. Aku masih berkata seperti dulu. Jika kamu sekarang pergi ke luar negeri untuk berobat, penyakit kamu memiliki kemungkinan besar untuk sembuh, kata dokter Clara sambil melihat hasil laporannya. Apa yang membuat kamu banyak berpikir lagi? Apa yang lebih penting dibanding kesehatanmu itu? Setengah tahun sebelumnya, wanita ini baru saja ditemukan mengidap tumor otak. Dokter Clara pun sudah menyarankannya untuk operasi ke luar negeri. Walaupun kemungkinan berhasilnya 50%, tapi itu lebih baik dibanding hanya menunggu waktu kematiannya saja. Amanda menggelengkan kepala lalu berkata, ada hal yang penting dibanding hidupnya. Lagian, hanya ada 50% kemungkinan berhasilnya. Jadi aku tidak mau sendirian mati di rumah sakit di luar negeri. Amanda berpikir untuk selalu berada di sisi Charles. Sampai sudah mau akhir hidupnya, dia baru ingin mencari tempat yang tenang untuk akhir perjalanan hidupnya. Dokter Clara menggelengkan kepalanya. Tidak ingin membujuknya lagi, hanya berkata, tumor di otakmu sudah semakin besar, sudah akan mempengaruhi kejiwaanmu. Dalam waktu ini, kamu mungkin akan sering mimisan, tubuhmu akan makin kurus, dan mungkin akan kehilangan akal sehat. Dan jika makin parah, bisa tiba-tiba pingsan. Amanda dengan panik bertanya, adakah cara untuk mengatasi ini? Aku tidak ingin orang tahu bahwa aku sakit. Dokter Clara tertawa dengan dingin. Kamu sudah menyembunyikannya sekian lama. Sekarang tidak mungkin disembunyikan lagi. Sebisanya harus disembunyikan. Tidak peduli harus minum obat seberapa mahal, aku bisa membayarnya. Dokter Clara menghela napas. Ada sebuah pengobatan baru di luar negeri. Bisa membuat meringankan penyakitmu selama 1 bulan. Dalam siklus 7 hari. Tapi biayanya paling kurang 600 juta. 600 juta? Itu seperti menghabiskan semua simpanan yang dia miliki. Dokter Clara, mohon kamu bantu aku mengatur jadwal. Aku ingin melakukan itu. Semuanya sudah diatur dengan baik. Amanda besoknya langsung izin kerja dengan kantor dan berangkat ke luar negeri. Pengobatan di luar negeri benar-benar membuahkan hasil. Beberapa hari ini nafsu makan Amanda sudah membaik. Setelah 7 hari selesai,
Ia pun sudah tak terlihat pucat lagi dan tidak lagi seperti orang sakit. Setelah kembali dari luar negeri, Amanda baru saja membuka pintu rumah. Dari dalam rumah terdengar suara Charles. "Beberapa hari ini, kamu kemana?" Di ruang tamu lampu tidak dinyalakan. Hanya terlihat sinar matahari yang masuk dari balik jendela. Dengan buram, hanya terlihat bayangan Charles yang tinggi. "Sudah ada uang, langsung dengan bisanya jalan-jalannya," ucap Charles, beranjak berdiri dari tempat duduknya, sambil berjalan ke arah Amanda. "Kenapa kamu bisa ada di sini?" Amanda bertanya seperti di luar dugaan. Pria ini dulu setiap pulang selalu tengah malam. Sepatah kata pun tak pernah diucapkan. "Kenapa? Apa aku mengganggumu?" Bayangan Charles makin mendekat, menggapai tangan Amanda, lalu mendorong ia ke dinding. Punggung belakang Amanda menyentuh stop kontak, hingga ruang tamu pun menjadi terang, dan dengan jelas dapat melihat wajah Charles yang suram. Dia dengan tajam menatap Amanda. "Beberapa hari ini tidak bertemu. Kamu beneran sudah berubah," sambil memegang dagu Amanda. "Kamu menghilang selama 1 minggu. Pasti begitu bersenang-senang ya? Kamu bersama dengan siapa?" Suara Charles bertanya dengan begitu berat dan ia terlihat sedang emosi. Ini membuat jantung Amanda berdegup kencang. "Tidak dengan siapa-siapa. Aku hanya pergi dinas kerja." "Amanda, kamu dari dasarnya selalu berbohong. Makin lama, kebohonganmu makin banyak saja. Mulutmu penuh dengan kebohongan. Mulutmu begitu busuk. Kamu pikir aku tidak tahu apa-apa? Pergi dinas. Kalau kamu misalnya pergi dinas, kenapa ponselmu selalu nonaktif? Lalu, apa kerjaan yang bisa membuatmu seperti ini? Tampak wajahmu lebih segar dengan mengambil uangku yang aku berikan, lalu bermesraan pergi liburan ke luar negeri. Kamu sungguh berani ya." Amanda tak tahu kenapa Charles bisa salah paham seperti itu. Dulu Amanda juga pernah menghilang. Awal-awal melakukan check up, ia juga menghilang beberapa hari. Tapi Charles tidak pernah peduli. Lalu tidak tahu sekarang kenapa mempermasalahkan hal ini. "Aku tidak mengerti maksudmu. Dan mau dibilang lagi, aku mau pergi kemana, itu hakku." "Amanda, kamu tidak layak untuk mengatakan kalimat itu. Kamu berhutang nyawa padaku. Sebelum ada pengampunan, kamu tidak layak mengucapkan kalimat itu." "Pengampunan? Kamu sebenarnya mau apa?" Sampai sekarang Amanda sudah tidak ingin lagi menjelaskan masalah kejadian kecelakaan mobil itu. "Charles, apakah kamu ingin aku mati baru merasa senang?" "Kenapa? Apa kamu berani mati?" ucap Charles dengan sinis. "Amanda, kamu pikir aku akan percaya dengan kata-katamu? Kamu orang yang begitu rakus dan takut mati. Di samping itu juga perempuan yang melakukan apa saja demi uang. Bagaimana bisa berani mati?" Amanda menundukkan kepala melihatnya, tiba-tiba seperti ingin memberitahunya. Mengenai penyakitnya, dia beneran tidak ada waktu yang lama lagi untuk hidup. Tapi mau dibilang juga bisa bikin apa? "Aku tidak ingin berdebat denganmu." Amanda ingin mendorongnya dan ingin pergi, namun ia makin ditahan oleh Charles. "Amanda, apakah kamu sudah lupa? Kamu itu barang apa?" "Barang?" Charles menganggap Amanda seperti itu. Amanda hatinya sangat terluka. Dia beneran tidak mengerti
Apa maksud Charles mengatakan hal-hal ini? Kamu berhutang nyawa padaku seumur hidup. Tanpa seizinku, kamu tidak ada hak untuk bersama dengan pria lain. Aku tidak ada. Charles, kamu sebenarnya mau apa? Masih berpura-pura bodoh. Charles memegang erat bahunya dan menekannya ke meja sambil menunjuk sebuah foto. Ini, coba kamu lihat sendiri. Di atas meja itu, semuanya adalah fotonya bersama dengan Victor. Victor bisa dibilang adalah pasangan masa kecil Amanda. Mereka berdua tumbuh besar bersama. Hubungan mereka pun sangat baik. Suatu saat, Victor pergi ke sekolah ke luar negeri. Lalu ia pun ikut menyusul Victor. Namun sekarang, ia menjadi milik Charles. Tiap hari harus menghadapi banyak tekanan. Hingga akhirnya, dia pun tidak ada kontak lagi dengan Victor. Di foto itu adalah saat di mana Amanda keluar negeri saat mencarinya untuk bermain. Di dalam foto itu, tampak mereka sedang pergi berbelanja, makan, lalu bersama masuk ke hotel. Ini adalah... Apakah ia sudah menyentuhmu? Beritahu aku, Amanda. Dia sudah menyentuh kamu berapa kali? Saat kamu sedang di luar negeri, apakah setiap hari? Tiap hari, dua kata ini dengan tajam melukai hati Amanda.